Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to discuss a new topic in physics, the continuation of listrik statis, yaitu hukum Gauss, energi listrik, usaha dan potensial listrik. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listriknya. Students, kali ini kita akan membahas tentang hukum Gauss, energi listrik, usaha, dan potensial listrik. This video presented by DNA.12 Education, seri Fisika SMA, pada topik listrik statis, dengan subtopik hukum Gauss, energi listrik, usaha, dan potensial listrik. Bagian ketiga. Seperti kita ketahui, E1 artinya interaksi dari titik terhadap Q1, dan E2 artinya interaksi dari titik terhadap Q2. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum Gauss. Apa itu hukum Gauss? Hukum Gauss menyatakan bahwa besar dari fluks listrik yang melalui sebuah bidang akan berbanding lurus dengan kuat medan listrik yang menembus bidang, berbanding lurus dengan area bidang, dan berbanding lurus dengan kosinus sudut yang dibentuk fluks listrik terhadap garis normal. Perhatikan gambarnya. Flux listrik menembus bidang normal secara tegak lurus, sedangkan sebelah kanan flux listrik menembus bidang normal dengan membentuk suatu sudut theta. Ya, kita perhatikan ini adalah garis normal terhadap bidang. Oke. Dan ini adalah kuat medan listriknya. Ya, membentuk sudut theta terhadap bidang yang ditembus. Ya, betul. Perhatikan sudut theta. Dari sini kita ketahui bahwa theta adalah sudut yang dibentuk antara garis normal bidang dengan medan listrik yang menembus bidang. Jelas ya? Jumlah garis gaya yang menembus luasan A disebut dengan flux listrik. Flux listrik dirumuskan sebagai BA cos theta atau E kali A cos theta. Jelas ya sampai sini? Oke, students, next. Ingat, kuat medan listrik sebanding dengan muatan, dan kuat medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sekarang kita akan membahas kuat medan listrik pada sebuah bola berongga. Perhatikan sebelah kiri, ini adalah gambar bola berongga. Oke. Menghasilkan kuat medan listrik terhadap muatan Q pada pusat bola berongga. Dengan rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, atau F per Q, maka kita akan mendapatkan tiga kondisi kuat medan listrik pada bola berongga, yaitu kondisi pada R besar atau sesuai dengan jari-jari bola. Yang satu lagi adalah kurang dari R bola. Satu lagi di atas permukaan. Kuat medan listrik di dalam bola yaitu ketika R kurang dari R besar, artinya R kecil ini di bawah
jari-jari bola, maka E sama dengan 0. Kuat medan listrik di permukaan bola, yaitu ketika R sama dengan R besar atau jari-jari bola, E sama dengan KQ dikali R kuadrat, di mana R adalah jari-jari permukaan, jari-jari bola. Sedangkan kuat medan listrik di luar bola, yaitu pada posisi X, ketika R sama dengan X, perhatikan diagramnya yang berwarna hijau, ya, maka E sama dengan K dikali Q dibagi X kuadrat. Jelas ya sampai sini? Ya, itulah 3 kondisi kuat medan listrik pada bola berongga. Seperti diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik, ya, di mana Q adalah muatan listrik, dan R jarak dalam meter. Oke, students, ke topik berikutnya. Energi potensial listrik dan usaha listrik. Ya, perhatikan muatan positif berikut. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kuat medan listrik dari positif ke negatif. Pada muatan ini adalah positif Q. Oke. Perhatikan akan menghasilkan F atau gaya listrik terhadap muatan lain. Misalkan ada muatan lain kita sebut sebagai Q kecil. Perhatikan warna hijau. Bergerak dari tahingga menuju suatu jarak R mendekati Q besar, sehingga terbentuklah jarak dari Q besar ke muatan hijau atau yang Q kecil sejauh R. Sampai sini jelas? Maka akan menghasilkan energi potensial listrik. Sebuah muatan listrik Q yang dibawa dari tahingga ke titik yang berjarak R dari muatan Q, energi potensial muatan sistem ini adalah EP, yaitu sigma K dikali Q besar kali Q kecil per R. Perhatikan, energi potensial adalah skalar. Ini sebagai catatan penting bahwa energi potensial sistem bukan vektor. Jadi tidak ada proyeksi dan tanda berfungsi sebagai fungsi operasi matematik. Artinya tandanya dimasukkan dalam perhitungan. Oke, jelas ya? Nah, sekarang usaha listrik. Usaha listrik yang dilambangkan dengan W besar, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari R1 ke R2 adalah W12 minus KQ1Q2 dikali 1 per R2 dikurang 1 per R1. Usaha listrik juga sama dengan delta EP. Usaha listrik bukan vektor. Jelas ya sampai sini? Oke, sudah. Kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, mengenai energi potensial listrik ini, yuk kita lihat dalam satu soal biar kamu mengerti. Ya. Oke, perhatikan sistem berikut. Ada 4 muatan, yaitu muatan pertama, 2, ketiga, dan 4, membentuk jarak persegi. Muatan pertama plus Q, muatan kedua minus 2Q, yang ketiga plus 2Q, dan yang keempat minus Q dengan sisi atau jarak A. Sedangkan dari jarak muatan pertama ketiga adalah A akar 2. Jelas? Itulah energi potensial sistem. Ingat, energi potensial sistem. Jawab. Ingat, energi potensial sama dengan sigma. Ya. K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R. Energi potensial sistem ada 6, yaitu E12, E13, E14, E23, E24, E34. Energi total adalah jumlah semua energi tersebut. Ini adalah kombinasi antar muatan. Sehingga E totalnya adalah E12 ditambah E13 ditambah E14 ditambah E23 ditambah E24 ditambah E34. Ya, energi totalnya seperti dalam layar, perhatikan pada layar. Ingat, E14 sama aja E41, E23 sama dengan E32, E24 sama dengan E42. Jadi dihitung satu saja. Nah, perhatikan ketika kita masukkan ke sini, tanda dimasukkan. Karena ini bukan vektor. Jadi E totalnya adalah min 9KQ kuadrat per A ditambah 4KQ kuadrat per A akar 2. Jelas ya? Ingat ya, ini bukan vektor, ini skalar. Jadi tanda dimasukkan. Jelas ya?
Oke. Yuk kita lihat lagi contoh berikutnya. Kalau yang tadi pada persegi, sekarang coba kita lihat pada segitiga. Ya, menghitung energi potensial listrik sistem jika bidangnya segitiga. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Diketahui 3 muatan, yaitu pertama, kedua, ketiga. Jarak pertama, ketiga adalah A, jarak ketiga, kedua adalah A. Sedangkan jarak pertama, kedua adalah A akar 2. Muatan pertama adalah plus Q, muatan kedua adalah 2Q, dan muatan ketiga minus Q. Ingat-ingat, energi potensial listrik adalah skalar. Energi potensial sistem yang ditemukan di sini berarti menghasilkan berapa interaksi? Yuk kita lihat. Pertama interaksi 1 ke 2. Yang kedua interaksi 1 ke 3. Yang ketiga interaksi 2 ke 3. Perhatikan, jangan disebut interaksi 21 lagi, karena 1-2 dan 2-1 sama saja. Atau jangan disebut lagi 3-2. Kenapa? Karena 2-3 sama saja. Energi potensial sistem ada 3, yaitu E12, E13, dan E23. Energi total adalah jumlah semua energi tersebut. Jadi energi total adalah E12 ditambah E13 ditambah E23. Jelas ya sampai sini? Dengan memasukkan muatan masing-masing ke dalam rumus sigma K Q1 Q2 dibagi R, perhatikan muatan, tanda muatan dimasukkan. Kalau dia plus plus, kalau dia minus minus. Kita masukkan E totalnya, betul? Perhatikan ya, E12, E13, E23. Jelas ya? Maka E totalnya adalah minus 3KQ kuadrat per A ditambah 2KQ kuadrat per A akar 2. Jelas ya sampai sini? Ya. Ini adalah energi potensial listrik sistem. Oke. Jadi terjadi kombinasi antara muatan pertama dengan yang berikutnya. Oke, sudah. Kita lanjut lagi. Ya. Kita lanjut lagi. Contoh soal berikutnya adalah sebuah muatan sebesar 0,05 mikrokulom digeser posisinya dari jarak 4 meter menuju 2 meter terhadap muatan lainnya sebesar min 25 milikulom. Hitunglah usaha yang dilakukannya. Oke? Jawab. Interaksi muatan terhadap titik adalah sebagai berikut. Ya, kita perhatikan muatan yang pertama adalah muatan negatif, yaitu 25 milikulom. Berinteraksi dengan muatan kedua yang warna hitam. Digeser dari 4 meter menuju 2 meter. Menuju muatan minus 25 milikulom. Terjadi gerakan seperti berikut. Perhatikan. Gerakan warna hitam mengalami pergeseran. Dari 4 meter menuju 2 meter. Ya, perhatikan Q2-nya 0,05 mikrokulom. Dan Q1-nya adalah 0,05 mikrokulom. Oke, jadi Q1 0,05 mikrokulom dikonversikan menjadi 5 kali 10 pangkat min 5 kulom. Oke, sedangkan Q2 adalah min 25 milikulom menjadi min 25 kali 10 pangkat min 3 kulom. R1 4 meter dan R2 adalah 2 meter. Oke, jelas ya. Maka usahanya adalah min K. Q1, Q2 dibuka kurung. 1 per R2 dikurang 1 per R1. Ya. Oke, dengan memasukkan K 9 kali 10 pangkat 9. Lalu 5 kali 10 min 8. Dan min 25 10 min 3. Dikali setengah dikurang seperempat. Maka usaha yang dihasilkan adalah 2,813 Joule. Oke, jelas ya. 2,813 Joule usahanya. Oke, potensial listrik. Oke, sekarang kita bahas tentang potensial listrik. Perhatikan 3 muatan berikut ini. Ya. 3 muatan membentuk suatu segitiga. Oke. Muatan berwarna hitam terhadap warna ungu dan muatan warna hitam terhadap warna biru. Oke, ada Q1 yang berwarna ungu, Q2 yang berwarna biru. Oke. Oke, jarak A terhadap muatan pertama 30 cm, jarak A terhadap muatan yang kedua adalah 30 cm juga. Sedangkan jarak Q1, Q2 40 cm. Diketahui Q1-nya adalah
4 mikrokulom dan Q2 minus 4 mikrokulom. Yang ditanya berapakah potensial listrik yang dirasakan terhadap titik A. Ya, jadi acuannya titik A. Ingat, potensial listrik bukan vektor. Potensial listrik adalah besaran skalar. Jadi tanda wajib dimasukkan nanti dalam perhitungan secara matematik. Yuk kita jawab. Kita harus memfokuskan di titik A. Oke, jelas ya? Potensial listrik dirumuskan sebagai berikut. Ya, V sama dengan sigma K Q per R. Oke. Jadi muatan titik acuannya tidak diikutsertakan. Jadi V sama dengan V1 tambah V2. V1 itu artinya A terhadap Q1 dan V2 A terhadap Q2. Sehingga V sama dengan K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 dengan memasukkan K dan Q1 Q2 dan jaraknya semua dalam SI, maka potensi listriknya adalah 0 volt. Ternyata menghasilkan tegangan 0 volt. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60-60 menjadi nilai 80-80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi
nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.